Yusuf pun berkata, "Oh, jadi kamulah yang menyelamatkan Sultan. Itulah mengapa dia mengundangmu ke istana. Apapun itu saudaraku, lepaskan saja. Politik istana jauh di luar jangkauan kita." Omer pun kesal mendengar ucapan Yusuf dan akan pergi dari sana. Namun ayah Omer menyuruh Omer untuk duduk kembali. Ayah pun berbicara, "Anakku, kembali pada waktu itu. Pemerintah datang ke desa kita pada masa pemerintahan almarhum Sultan Abdul Aziz. Dia bilang mereka sedang merekrut tentara untuk legiun pengawal." Yusuf pun berkata, "Kamu benar, Paman. Kamu memilih untuk tidak pergi." Ayah pun menjawab, "Aku memang tidak pergi. Namun, awalnya aku menandatanganinya. Saat aku kembali ke rumah, temanku mengatakan, 'Apakah kamu akan pergi untuk menjadi budak penjaga gerbang istana?' Karena hal itu, aku pun mengambil namaku dari pendaftaran itu." Omer pun menjawab, "Ya ayah, lalu apa kemudian?" Ayah pun bercerita lagi. Di desa ada seorang dervis. Dia bernama Selimi. Dia mendengar bahwa aku mengambil namaku dari pendaftaran itu. Dia bertanya padaku, "Kenapa?" Aku pun menjawab, "Aku tidak mau menjadi budak dari Sultan." Selim dervis pun terdiam. Dia melihatku dan kemudian mengatakan, "Mereka tidak memerintahkanmu untuk menjadi seorang budak untuk Sultan. Mereka memerintahkanmu untuk melindungi garis keturunan leluhurmu Oghuz Bey." Setelah mengatakan itu, dia lalu pergi. Aku pun pergi mendaftarkan kembali, tapi mereka tidak membawaku putraku. Kita adalah bangsa Turkmenistan, dan pria di atas tahta itu adalah akar dari Oghuz Bey. Yusuf pun berkata, "Paman Asim Usta, bukankah kamulah yang mengatakan untuk urusi saja urusanmu?" Ayah pun menjawab, "Itu memang benar, tapi takdirlah yang mendorong anakku Omer di depan peluru yang ditujukan untuk Oghuz Bey. Mengurusi urusanmu bukanlah prioritas bagi anakku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi saat takdir memanggilnya." Mendengar ayahnya kini mendukungnya, Omer ingin mencium tangan ayahnya, namun ayah menahannya. Ayah berkata lagi, "Putraku, kita minum air dari mata air yang sama dengan Osman Gaji dan Sogut. Saranku, lakukan apapun yang diperintahkan cucu Osman Gaji Sultan." Omer pun semakin bersemangat mendengar saran ayahnya. Tiba-tiba si Gembul memeluk Omer. Gembul berkata, "Pergilah singaku, kamu akan menjadi budak di istana." Ayah pun menyuruh si Gembul untuk melepaskan putranya. Di istana, Jelal dan Kemal pun datang menghadap Sultan. Kemal berkata, "Sultanku, kami telah menemukan surat kabar itu." Jurnalis yang terluka itu bernama Samir. Dia menuliskan sebuah artikel. Dia mengatakan jika dirinya telah ditembak oleh detektif dari Sultan. Sultan pun berkata, selalu dengan permainan yang sama, menyamar sebagai orang-orang dari negara dan menembak seseorang. Kemudian, mengirimkan para siswa ke jalanan dan mengganggu ketertiban. Jelal pun berkata, kejadian ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Mahmud Pasha adalah benar, Sultanku. Sultan pun menjawab, bagaimanapun, Mahmud Effendi tidak akan dengan begitu mudah mengumpulkan kembali kepercayaan kita. Kemal pun berkata, Sultanku, sebagai hasil dari artikel ini, maka mungkin para siswa akan pergi ke jalanan. Jika kamu setuju, maka kami akan mengumpulkan surat kabar ini sebelum mereka dipublikasikan. Jelal pun berkata, semoga Tuhan melindungi. Pemberontakan yang dimulai oleh para siswa bisa merusak ketertiban Paitat. Kita harus mengumpulkan atau menarik surat kabar itu. Sultan pun diam berpikir. Jelal lalu bertanya, apa perintahmu? Jika kamu mau, kami bisa mengumpulkan surat kabar itu sekarang juga.
Namun setelah berpikir, Sultan pun menjawab, tidak, mereka bisa menjual surat kabar itu. Jela dan Kemal pun tidak mengerti dengan keputusan Sultan. Namun, mereka tetap patuh. Keesokan paginya, pangeran pun datang menemui ibunya. Bidar yang melihat kuncinya telah dipegang oleh pangeran, ia pun berkata, "Jadi kamu telah mendapatkan kuncimu." Pangeran pun menjawab, "Aku mendapatkannya, tapi itu tidak berguna." Bidar pun tak mengerti dan bertanya, "Mengapa kamu mengatakan seperti itu?" "Belatinya, di mana belatinya?" Pangeran pun menjawab, "Di brangasku tidak ada belati, Ibu. Mahmud Pasha telah mempermainkan kita semua. Tapi kita baik-baik saja. Terima kasih kepada Sebatin. Dia membawakanku kunci ini sebelum aku memintanya." Bidar pun menjawab, "Baiklah, tapi kamu harus tetap berhati-hati." Pangeran pun menjawab, "Tapi kita sudah bebas dari masalah sekarang, Ibu. Mahmud Pasha telah ditangkap. Apakah kamu belum mendengarnya?" Bidar menjawab, "Aku mendengarnya, putraku. Tapi kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Sebatin dan Seniha." Pangeran pun bertanya, "Ibu, memangnya apa yang akan dilakukan oleh bibiku dengan hal ini?" "Seperti yang aku katakan, Sebatin membawakan sendiri kunciku. Tidak ada di antara mereka berdua yang punya rencana jahat seperti Mahmud Pasha." Bidar menjawab, "Aku harap itu benar. Tapi kita harus memastikannya, Abdul Qadir." "Apa rencanamu, Ibu?" Bidar pun menjawab, "Bersabarlah. Pertama-tama, kita harus mengambil kembali kendali atas harem. Lalu kemudian, aku akan tahu apa yang harus dilakukan." Di lain sisi, Omer telah sampai di istana. Omer pun berkata pada Asen yang sedang merapikan ruangan kerja Sultan bahwa dia telah disuruh untuk menunggu di sana. "Tapi aku sangat yakin aku bisa menemukanmu di sini." Asen pun menjawab, "Ketika aku bekerja, aku dapat mengesampingkan masalahku." Omer pun berkata, "Aku tidak tahu apakah masalahmu akan semakin besar atau berkurang, tapi aku punya kabar untukmu." Pemuda yang ada di dalam foto itu, aku melihatnya di Pera malam kemarin. Asen pun bertanya, "Siapa dia? Apakah kamu berbicara padanya? Apakah kamu berbicara padanya tentang diriku?" Omer pun menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya." Asen pun bertanya, "Mengapa tidak?" Omer pun menjawab, "Kamu punya hak untuk mengetahui ini. Pemuda yang aku ikuti itu ditembak oleh Hiram. Ia mencoba untuk membunuh sang sultan." Asen nampak gelisah. Ia pun bertanya lagi, "Apakah dia mati?" Omer menjawab, "Aku tidak tahu. Ketika kami kembali ke sana untuk membawanya ke dokter, dia telah pergi." Mendengar hal itu, Asen pun menangis. Di saat bersamaan, Sultan masuk dan melihat Asen yang pergi sambil menangis. Sultan pun bertanya, "Berita apa yang kamu bawa sehingga membuat Asen menangis, anakku?" Omer pun menjawab, "Sultanku, kami melihat pemuda yang ada di dalam foto yang dimiliki Asen. Ketika kami mengikutinya, dia ditembak." Sultan pun bertanya, "Kapan?" Omer pun menjawab, "Kemarin malam, Sultanku. Dia sedang terluka. Aku mengejar orang yang menembaknya. Ketika kami kembali, dia telah pergi." Sultan pun bertanya lagi, "Apakah kamu melihat siapa yang menembaknya?" Omer pun menjawab, "Itulah bagian yang terbaiknya, Sultanku. Pemuda itu ditembak oleh Hiram." Sultan pun menjawab, "Hiram, di mana dia ditembak?" Omer pun menjawab, "Di Pera, tempat yang dekat dengan kafe Lebon." Sultan pun berkata, "Pemuda itu bernama Samir. Dia adalah seorang jurnalis. Dia ditembak oleh Hiram yang menyamar sebagai detektif. Itulah yang dikatakan oleh surat kabar." Omer pun bertanya, "Apa yang diinginkan Hiram dari jurnalis itu?" Sultan pun menjawab, "Aku tidak tahu. Namun, ini ketiga kalinya kamu mencapai sesuatu yang kebanyakan detektifku tidak bisa lakukan, anakku."
Sekarang, tugasmu adalah menemukan Hiram. Pergilah, temukan dia.